Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Hasanah dari Prodi PGSD Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Menurut Sujana, reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Reliabilitas adalah keakuratan dan ketepatan dari suatu alat ukur dalam prosedur pengukuran. Reliabilitas akan menunjukkan seberapa besar tingkat akurasi dan seberapa besar alat ukur tersebut dapat dipercaya serta diandalkan dalam proses pengukuran. Uji reliabilitas adalah sebuah uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi dari serangkaian pengukuran. Karakteristik reliabilitas. Reliabilitas merupakan milik dari satu set nilai tes, bukan milik tes itu sendiri. Artinya, suatu tes dikatakan baik apabila dapat menghasilkan skor yang cukup akurat. Apabila tes tersebut diberikan pada kelas tertentu, maka bisa juga menghasilkan skor yang cukup konsisten bila diberikan pada kelas yang berbeda atau ketika diberikan pada kelas yang sama pada waktu yang berbeda. Selanjutnya, suatu tes dikatakan reliable jika dua buah tes dilakukan pada jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan skor yang tidak jauh berbeda. Dan reliabilitas dapat dinyatakan untuk dua atau lebih pengukuran independen yang diperoleh dari tes yang sama untuk setiap anggota kelompok. Jenis-jenis pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama itu ada metode tes ulang atau tes retest. Uji reliabilitas dengan metode tes ulang digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu pengukuran dapat diandalkan. Uji ini dilakukan sebanyak 2 kali, pengukuran pertama dan ulangnya. Kedua pengukuran dapat dilakukan oleh orang yang sama ataupun berbeda. Dalam hal ini, perlu diatur bahwa proses pengukuran kedua, keadaan yang diukur itu harus benar-benar sama. Jadi, jika skor yang dihasilkan oleh tes yang sama, maka akan menghasilkan skor yang tampak relatif sama. Selanjutnya, hasil pengukuran yang pertama dan juga yang kedua itu dikorelasikan dan hasilnya menunjukkan reliabilitas dari tes ini. Nah, adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran reliabilitas tes ulang adalah yang pertama itu jangka waktu antara kedua pengambilan penilaian, yang kedua stabilitas yang diharapkan dari kinerja yang diukur. Selanjutnya itu ada metode bentuk paralel. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah dua buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya itu ada dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, dan instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Nah, bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Adapun kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes pekerjaannya berat karena harus menyusun 2 seri tes, serta harus tersedia waktu yang lama untuk mencobakan 2 kali tes. Selanjutnya itu ada metode gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan 2 instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Reliabilitas instrumen dilakukan mengkorelasikan 2 instrumen. Setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua dan selanjutnya dikorelasikan silang. Jika dengan 2 kali pengujian dalam waktu yang berbeda, maka akan dapat dianalisis ke-6 koefisien reliabilitas. Nah, bila ke-6 koefisien korelasi itu semuanya positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Adapun hal-hal yang mempengaruhi reliabilitas itu yang pertama ada jumlah item. Artinya, semakin banyak item, maka reliabilitasnya semakin baik. Tapi jumlah item ini bergantung pada poin yang kedua, yaitu variansi skor. Karena biasanya semakin banyak variansi skornya, maka akan semakin baik. Selanjutnya itu ada homogenitas skor. Homogenitas rendah menunjukkan multidimensi atau multidomain. Jadi kalau antar item korelasinya rendah, nah biasanya akan menghasilkan reliabilitas yang rendah juga. Selanjutnya itu ada jumlah subjek. Jadi semakin banyak subjek, maka responnya akan semakin bervariasi.
dan biasanya akan membuat reliabilitasnya semakin tinggi. Selanjutnya itu ada jenis tes, speed test dan power test. Speed test tidak tepat dianalisis dengan internal konsistensi, karena speed test dan power test itu akan menghasilkan reliabilitas yang berbeda. Speed test biasanya lebih tinggi kalau dianalisis dengan metode konsistensi internal. Makanya, kalau speed test tidak disarankan untuk menggunakan metode konsistensi internal. Selanjutnya itu ada daya beda item. Tes yang mudah tidak dapat membedakan performasi subjek. Artinya, skala yang memiliki daya beda item atau korelasi item yang tinggi biasanya akan menghasilkan reliabilitas yang baik, sedangkan skala yang daya beda itemnya rendah itu akan menghasilkan reliabilitas yang rendah juga. Selanjutnya itu ada stabilitas konstruk. Jadi konstruk yang relatif stabil biasanya relatif reliable, seperti kepribadian. Yang selanjutnya itu ada rumus reliabilitas instrumen. Nah, yang pertama itu ada rumus Firman-Brown. Jika yang mencari RI sama dengan 2RB per 1 plus RB. Nah, jika ingin mencari RB itu RB sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Adapun keterangannya yaitu RI sama dengan reliabilitas instrumen, RB indeks korelasi antara dua belahan instrumen, N itu banyaknya responden, X belahan pertama dan Y belahan kedua. Nah, yang kedua itu ada rumus Flanagan. Adapun rumusnya itu, jika ingin mencari RI sama dengan 2 dikali 1 min V1 dikurang V2 per Vt. Nah, jika ingin mencari V, rumusnya itu V sama dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N. Adapun keterangannya itu RI sama dengan reliabilitas instrumen, V1 itu varians belahan pertama atau varians skor butir-butir ganjil, V2 varians belahan kedua atau varians skor butir-butir genap, dan Vt itu varians skor total. Selanjutnya itu ada rumus Rulon. Adapun rumusnya yaitu RI sama dengan 1 min Vd per Vt. Adapun keterangannya yaitu RI sama dengan reliabilitas instrumen, Vt itu varians total atau varians skor total, Vd itu varian difference, dan D itu skor pada belahan awal dikurangi skor pada belahan akhir. Selanjutnya yaitu ada rumus Caude-Richardson atau KR. Rumus KR ini tuh dibagi menjadi dua, ada KR20 dan KR21. Adapun rumus KR20 yaitu seperti ini. Jika ingin mencari RI, rumusnya RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PI dikali QI per ST kuadrat. Jika ingin mencari PI itu sama dengan banyaknya subjek yang skornya 1 per N. Jika ingin mencari QI itu sama dengan 1 dikurang PI. ST kuadrat sama dengan varians total. Adapun keterangannya yaitu RI sama dengan reliabilitas instrumen, K banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, dan PI yaitu proporsi subjek yang menjawab betul pada suatu butir atau proporsi subjek yang mendapat skor 1. Untuk selanjutnya yaitu ada rumus KR21. Adapun rumusnya yaitu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 min P dikali K dikurang P per K varians total T kuadrat. Adapun keterangannya yaitu RI sama dengan reliabilitas instrumen, K sama dengan banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal, dan P itu sama dengan skor rata-rata. Selanjutnya yaitu ada rumus Cronbach alpha. Adapun rumusnya yaitu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikali 1 min sigma varians total B kuadrat per varians total T kuadrat. Keterangannya yaitu RI reliabilitas instrumen dan K itu banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. Dasar pengambilan keputusan reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Sementara, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas secara manual. Adapun rumus yang digunakan di sini yaitu rumus Cronbach alpha. Langkahnya yaitu yang pertama, coding semua data hasil kuesioner. Yang kedua, buat tabel pembantu dengan membuat nilai kuadrat dari distribusi X dan distribusi Y. Adapun gambarnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini merupakan contoh gambar jika sudah mengkuadratkan distribusi X dan juga distribusi Y. Langkah ketiga yaitu selanjutnya mencari nilai jumlah varians butir sigma varians total B kuadrat dengan mencari dulu varians setiap butir, kemudian dicumlahkan. Nah, seperti itu ya rumusnya. Selanjutnya yaitu langkah keempat, mencari nilai varians total menggunakan rumus itu. Dan yang kelima, masukkan ke rumus alpha. Dan dapat diketahui bahwa hasilnya yaitu 0,90 dan merupakan reliable. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, buka lembar kerja baru dalam program SPSS, kemudian klik Variable View pada SPSS Data Editor. Pada bagian name, tulis dengan item underscore 1 sampai item underscore 5. Selanjutnya pada bagian desimal, ganti dengan angka 0. Gambarnya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu klik data view dan input data penelitian yang akan diuji reliabilitasnya. Seperti itu contohnya. Selanjutnya dari menu utama SPSS, pilih menu analis, kemudian pilih submenu scale reliability analysis. Contoh gambarnya akan seperti itu. Nah, selanjutnya akan muncul kotak dialog, kemudian blok dan masukkan semua variabel yang sudah dinyatakan valid dalam uji sebelumnya ke kotak items, lalu klik statistik. Selanjutnya yaitu pada deskriptif, for klik scale if item delete, kemudian klik continue. Terakhir, klik OK untuk mengakhiri perintah, maka tampilan outputnya akan seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.